Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 latihan keterampilan psikologi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Basal Kanaparo dengan NIM 2106608 dari Prodi PJKR EPOK UPI. Di sini ada metode dan keterampilan psikologi, analisis dan diferensiasi. Istilah metode bisa didapatkan dengan teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Beberapa contoh metode psikologis yang lazim digunakan dalam pelatihan olahraga antara lain yaitu penetapan tujuan, visualisasi, relaksasi progresif, meditasi, hipotesis diri, manajemen kecamatan, dan lain-lain. Adapun keterampilan psikologis berkenan dengan karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan yang memungkinkan atlet dapat mencapai prestasi olahraga. Contohnya antara lain motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, agresivitas, dan lain-lain. Mental image termasuk salah satu metode teknik atau strategi psikologis yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan psikologis. Misalnya untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan mengelola kecemasan dan kesiagaan secara optimal. Demikian juga dengan metode tujuan dan latihan relaksasi selain dapat digunakan untuk meningkatkan penampilan olahraga, juga digunakan untuk meningkatkan keterampilan psikologis. Yang selanjutnya ada PST dan MST atau diskursus makna, istilah psikologis skill training atau PST yang digunakan dalam buku ini. Pengertiannya dipadamkan secara mental skill training atau MST. Kedua istilah ini digunakan untuk merujuk kepada latihan yang disarankan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan ini. Teknik dan aspek psikologis dan psikologis secara bersamaan. Selanjutnya ada MST, menekankan pada upaya untuk meningkatkan aspek psikologis dari gerakan fisik. MST dilancarkan agar atlet berlatih lebih banyak tentang kehidupan mentalnya yang kemungkinan meningkatkan kendali atlet dalam mengkoordinasi gerakan secara efektif melalui berbagai keadaan penampilan. Psikologis proses MST didasarkan pada teknik dan somasi kognitif yang melibatkan saling hubungan antara proses biomekanik. Selanjutnya ada fisiologi sistem saraf pusat dan pariper untuk mengkoordinasikan gerakan yang dimediasi oleh faktor yang berada dalam keterlibatan psikologis. Yang selanjutnya ada PST yang dikembangkan sebagai buah fasilitas ilmu untuk mengembangkan keterampilan psikologis. Hal ini karena adanya tuntunan yang begitu besar kepada aset untuk menggunakan keterampilan psikologis dalam meningkatkan penampilan dan prestasi olahraga yang digelutinya Guron pada 1984. Misalnya mengartikan PST sebagai sebuah program latihan
yang membantu atlet dan pelatih untuk mengembangkan keterampilan psikologis yang sangat berguna untuk meningkatkan penampilan puncak, meningkatkan kepuasan, mengeksplorasi, dan mengembangkan kekuatan pikiran. 3 karakteristik pokok untuk memahami latihan-latihan keterampilan psikologis. Pertama yaitu latihan keterampilan psikologis adalah sebuah program latihan dan sistematis. Yang kedua ada PST bersifat komprehensif. Artinya merupakan teknik atau strategi belajar untuk mengembangkan sejumlah keterampilan psikologis. Orientasi tujuan PST pada pengembangan sejumlah keterampilan psikologi menegakkan 2 hal pokok, yaitu latihan keterampilan psikologis dan latihan pesta sangat berguna untuk meningkatkan performa gerak, ketenangan, kepuasan, dan berolahraga. Yang selanjutnya ada urgensi dan efektivitas PST. Weinberg dan Gold pada 2023 menegaskan bahwa keberhasilan dalam kegagalan aktif merupakan kombinasi dari aspek fisik atau kekuatan, kecepatan, keseimbangan, koordinasi gerak, dan lain-lain, dan mental seperti konsentrasi sendiri, pengendalian kecemasan, dan lain-lain. Ada 3 alasan pokok mengapa PST masih belum banyak diterapkan dalam pembinaan olahraga khususnya di Indonesia. Itu ada 3. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman atlet dan pelatih, adanya kesalahpahaman tentang aturan, dan yang terakhir ada psikologis, masih terbatas waktu yang tersedia. Psikolog dan pada penjelasan terakhir yaitu psikologis training dan self regulation learning SLR merupakan suatu strategi belajar atau berarti yang dikembangkan dari teori Riyadi kognisi sosial dari Banduri. Menurut teori tadi, kognisi sosial manusia merupakan hasil dari struktur kausal yang independen dari aspek perilaku pribadi dan lingkungan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.